Cinta terkadang datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Ia tumbuh diam-diam, menyelinap tanpa permisi, lalu mengikat dua hati dalam janji yang suci. Namun, bagaimana bila cinta itu ternyata dibangun di atas rahasia besar yang selama ini disembunyikan? Bagaimana jika kebahagiaan yang selama ini kita yakini justru menyimpan luka yang paling dalam? Alia tak pernah menyangka pernikahannya dengan Arga, pria yang ia cintai sepenuh hati, akan berubah menjadi mimpi buruk. Bukan karena perselingkuhan, bukan pula karena harta atau cinta yang pudar, melainkan karena sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan, suaminya ternyata adalah anak dari pembantu rumahnya sendiri. Sebuah rahasia kelam dari masa lalu yang terbongkar di tengah kehidupan rumah tangga mereka mengguncang segalanya. Cinta yang begitu indah seketika berubah menjadi ujian yang tak tertanggungkan. Antara memilih tetap bertahan demi cinta, atau melepaskan demi harga diri dan masa depan. Inilah kisah tentang cinta yang diuji oleh kebenaran, tentang dua hati yang harus menentukan jalan, dan tentang luka yang lahir dari rahasia masa lalu. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya, seberapa kuat cinta mampu bertahan ketika kebenaran tak lagi bisa disangkal. Alia berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih yang menjuntai indah, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Hari itu adalah hari yang sudah lama ia tunggu, hari ketika ia akan bersatu dengan lelaki yang ia cintai sepenuh hati, Arga. Meski banyak kerikil tajam menghadang perjalanan cinta mereka, Alia tetap yakin bahwa cintanya kepada Arga lebih kuat daripada semua penolakan yang pernah ia terima dari keluarganya. Di pelaminan, Arga tampak gagah dengan setelan jas sederhana. Senyum hangatnya selalu membuat Alia merasa aman, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Di balik tatapan itu, tersimpan pula rasa gugup dan takut, karena Arga tahu statusnya yang hanya pria biasa akan selalu menjadi bahan cibiran keluarga besar Alia yang terbiasa hidup bergelimang harta. Namun demi cinta, ia rela menanggung semua itu. Saat acara berlangsung, tamu-tamu berbisik-bisik. Ada yang memuji betapa cantiknya Alia, ada pula yang sinis mempertanyakan mengapa putri tunggal keluarga kaya itu mau menikah dengan pria yang tak jelas asal-usulnya. Alia mendengar bisikan-bisikan itu, namun ia menepis semua dengan senyuman. Baginya, bahagia bersama Arga lebih berharga daripada status sosial yang diagung-agungkan banyak orang. Sementara itu, di barisan kursi tamu, Ibu Alia menatap pernikahan itu dengan wajah yang penuh keraguan. Meski akhirnya ia merestui hubungan putrinya, hatinya masih berat menerima Arga sebagai menantu. Ada sesuatu dari lelaki itu yang membuatnya resah, seolah menyimpan rahasia besar yang tidak boleh terbongkar. Namun ia memilih diam, demi kebahagiaan putrinya. Setelah ijab kabul terucap dengan lantang dan sah, air mata haru mengalir di pipi Alia. Arga menggenggam tangannya erat, seakan berjanji akan melindungi dan membahagiakannya selamanya. Semua orang bersorak, memberi ucapan selamat, namun di antara riuh itu, Alia merasakan kehangatan sekaligus bayangan samar akan badai yang mungkin datang menghampiri rumah tangganya. Malam harinya, di kamar pengantin yang sudah dihiasi dengan bunga-bunga segar, Alia dan Arga saling menatap dalam diam. Ada rasa canggung, namun juga kebahagiaan yang sulit digambarkan. Alia merasa hidupnya lengkap, sementara Arga merasa mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, seorang istri dari keluarga terpandang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga dihantui ketakutan, takut masa lalunya terungkap. Hari-hari setelah pernikahan berjalan manis, Alia selalu menyiapkan sarapan untuk Arga, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya karena terbiasa dilayani. Arga pun bekerja keras membangun usaha kecilnya agar bisa membuktikan bahwa ia mampu menafkahi Alia tanpa bergantung pada keluarga mertuanya. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat sederhana, tetapi penuh tawa dan kasih sayang. Namun, di balik senyum manis yang mereka tunjukkan, masih ada perasaan tidak suka dari sebagian keluarga Alia. Paman dan bibinya sering menyindir, menyebut Arga hanya menumpang hidup. Alia menahan sakit hati, tetapi ia tidak pernah menumpahkan semua itu kepada suaminya.
Ia tidak ingin Arga merasa rendah diri atau merasa bahwa kehadirannya hanya membawa beban. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia tersenyum puas, merasa hidupnya kini sempurna. Selama aku bersama Arga, aku yakin semua akan baik-baik saja, gumamnya dalam hati. Namun senyumnya perlahan pudar ketika melihat ibunya berdiri di kejauhan, menatap mereka berdua dengan tatapan penuh rahasia. Alia tidak mengerti mengapa ibunya selalu terlihat gelisah setiap kali membicarakan Arga. Bagi Alia, pernikahan ini adalah awal yang indah, sebuah permulaan untuk mengarungi kehidupan baru. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik senyuman manis Arga, ada kisah kelam yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Apa yang terlihat sempurna hari itu ternyata hanyalah permukaan dari rahasia besar yang belum terungkap. Dan cepat atau lambat, rahasia itu akan meruntuhkan semua kebahagiaan yang baru saja ia raih. Sudah sebulan pernikahan Alia dan Arga berjalan. Mereka tampak bahagia, bahkan tetangga sekitar sering iri melihat betapa romantisnya pasangan muda itu. Namun, di balik keceriaan rumah tangga mereka, ada sebuah bayangan gelap yang perlahan muncul. Alia sering mendapati ibunya termenung lama di ruang tamu, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat, terutama setiap kali Arga ikut duduk di dekat mereka. Suatu malam, Alia terbangun karena haus. Saat berjalan menuju dapur, ia mendengar bisikan samar dari ruang belakang. Dengan langkah hati-hati, Alia mendekat dan mendengar suara ibunya berbicara dengan pembantu tua mereka, Bu Sarti. "Kamu harus tetap diam, jangan sampai Alia tahu tentang siapa Arga sebenarnya," suara ibunya terdengar tegas. Jantung Alia berdegup kencang, seolah baru mendengar sesuatu yang tidak boleh ia dengar. Alia menahan napas, mencoba lebih dekat agar bisa mendengar jelas. Namun kalimat berikutnya membuat tubuhnya gemetar. "Kalau rahasia ini terbongkar, keluarga kita bisa hancur," ucap Bu Sarti lirih, terdengar penuh ketakutan. Alia spontan menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Ia tidak mengerti maksud dari percakapan itu, tapi satu hal yang pasti, rahasia itu ada hubungannya dengan suaminya, Arga. Setelah percakapan itu selesai, Alia buru-buru kembali ke kamarnya. Ia berbaring di samping Arga yang masih tertidur pulas, namun matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. "Apa maksudnya? Rahasia apa yang mereka sembunyikan dariku?" bisiknya dalam hati. Sejak saat itu, Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupannya. Keesokan paginya, Alia mencoba bersikap biasa saja. Ia menyiapkan sarapan untuk Arga dengan senyum manis, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, pikirannya terus dihantui percakapan semalam. Sesekali ia menatap wajah Arga, mencoba mencari jawaban. "Siapa sebenarnya kamu, Arga?" tanyanya dalam hati, namun lidahnya keluh untuk mengucapkannya. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering memperhatikan tingkah Arga. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ada topik tentang keluarga, Arga selalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Jika ditanya soal orang tuanya, Arga hanya menjawab singkat, "Mereka sudah tiada," lalu tersenyum hambar. Alia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Pada suatu sore, Alia memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kenapa kamu tidak pernah cerita tentang keluargamu?" tanyanya pelan sambil menatap Arga yang sedang membaca koran. Wajah Arga seketika berubah tegang, lalu ia tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Tidak ada yang istimewa untuk diceritakan," jawabnya singkat. Hati Alia semakin resah, jawaban itu justru menambah tanda tanya besar. Malam itu, Alia kembali mendengar suara ibunya berbicara dengan Bu Sarti. Kali ini lebih pelan, tapi Alia tetap berusaha mencuri dengar dari balik pintu. "Aku takut kalau Alia tahu semuanya," ucap ibunya dengan suara bergetar. "Kalau itu sampai terjadi, dia mungkin akan membenci kita." Alia menutup matanya rapat, hatinya makin perih. Ia merasa terjebak di tengah rahasia besar yang sengaja ditutup rapat-rapat darinya. Alia mulai sulit tidur. Setiap malam ia terjaga,
memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ia bahkan mulai bermimpi buruk, melihat wajah Arga yang perlahan berubah menjadi asing, seakan ada sosok lain di balik dirinya. Mimpi itu begitu nyata hingga Alia sering terbangun dengan keringat dingin. Semakin hari, rasa curiga dan takut itu semakin menguasai pikirannya. Hari-hari bahagia pernikahannya kini mulai terasa hambar. Alia masih mencintai Arga sepenuh hati, tetapi ia merasa ada jarak yang perlahan tercipta. Rahasia yang disembunyikan ibunya dan Bu Sarti kini bagaikan duri yang menusuk dalam-dalam. Alia tahu, cepat atau lambat, ia harus menemukan jawaban. Namun, ia juga sadar bahwa jawaban itu mungkin akan menghancurkan seluruh hidupnya. Pagi itu suasana rumah terasa tegang. Alia duduk di meja makan, menatap sarapan yang sudah dingin karena Arga terlambat pulang dari pekerjaannya. Biasanya ia tidak mempermasalahkan, namun entah mengapa hari itu perasaan curiga yang sudah lama ia pendam meledak begitu saja. Saat Arga masuk dengan wajah letih, Alia langsung menatapnya tajam. "Mas, sebenarnya kamu habis dari mana semalam?" tanyanya dengan nada dingin. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum yang dipaksakan. "Aku lembur, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Namun, Alia tidak puas dengan jawaban itu. Rasa curiga yang menumpuk dalam hatinya membuat ia terus mendesak. "Lembur apa, Mas? Kenapa aku merasa kamu selalu menyembunyikan sesuatu dariku? Bahkan soal keluargamu pun kamu tak pernah jujur." Mendengar itu, wajah Arga seketika berubah pucat. Ia mencoba tetap tenang, namun matanya tidak bisa berbohong. "Alia, aku sudah bilang, keluargaku tidak penting untuk dibicarakan. Mereka sudah tiada, itu saja yang perlu kamu tahu," ucapnya dengan suara bergetar. Alia menatapnya tajam, hatinya berteriak bahwa ada kebohongan besar yang sedang ditutupi. Pertengkaran pun tak bisa dihindari. Alia berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu menikahiku kalau kamu tidak bisa terbuka, Mas? Aku ini istrimu, bukan orang asing. Setiap hari aku merasa hidup dengan seseorang yang menyembunyikan wajah aslinya," teriaknya. Arga ikut berdiri, wajahnya penuh emosi bercampur rasa bersalah. "Aku hanya tidak ingin kamu terluka kalau kamu tahu kebenarannya," balasnya keras. Kata-kata itu justru membuat Alia semakin bingung dan marah. "Kebenaran apa, Mas? Jangan buat aku gila dengan teka-teki ini. Kalau memang ada sesuatu yang penting, katakan sekarang," desaknya sambil menangis. Arga hanya terdiam, tangannya mengepal, bibirnya bergetar seolah ingin bicara tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih kuat, rasa takut. Suasana rumah berubah panas. Alia berlari masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Arga mengejarnya, namun pintu terkunci rapat. Dari dalam terdengar tangisan Alia yang pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Arga hanya berdiri di depan pintu, menempelkan dahinya ke kayu dingin itu, sambil berbisik lirih, "Maafkan aku, Alia, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang." Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia menatap wajah Arga yang terlelap dengan posisi membelakanginya. Hatinya dipenuhi kekecewaan. Ia merasa suaminya bukan hanya tidak jujur, tapi juga tidak mempercayainya sebagai pasangan hidup. Dalam diam, Alia bersumpah bahwa ia akan mencari tahu sendiri rahasia apa yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya, suasana rumah masih dingin. Alia bersikap dingin kepada Arga, hanya berbicara seperlunya. Arga mencoba menghangatkan suasana, namun Alia tidak bergeming. Ia memilih pergi ke rumah ibunya untuk menenangkan diri, meskipun sebenarnya ia ingin mencari celah untuk mendapatkan jawaban dari rahasia yang mulai menguasai hidupnya. Di rumah ibunya, Alia kembali melihat Bu Sarti. Kali ini ia memperhatikan lebih seksama, terutama tatapan Bu Sarti kepada Arga ketika suaminya ikut berkunjung sebentar. Ada sesuatu di mata perempuan tua itu, semacam rasa iba bercampur kasih sayang yang aneh, seolah menyimpan hubungan istimewa dengan Arga. Kecurigaan Alia semakin menguat. Pertengkaran pertama itu menjadi titik balik. Hubungan Alia dan Arga mulai dipenuhi jarak dan kebisuan. Alia semakin ingin tahu kebenaran,
sementara Arga semakin terjebak dalam ketakutan. Rahasia besar yang masih terkunci rapat kini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja, dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa mengembalikan kebahagiaan mereka seperti semula. Hari itu, Alia merasa lelah dengan semua kebohongan yang terus menghantuinya. Ia bertekad untuk mencari jawaban sendiri. Saat rumah dalam keadaan sepi, Alia berjalan ke kamar belakang yang biasa ditempati Bu Sarti, pembantu setia keluarganya. Rasa penasaran membimbing langkahnya, meski hatinya diliputi ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan. Dengan hati-hati, Alia membuka lemari kayu tua di kamar itu. Ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. Tangannya gemetar, namun ia nekat mencari kunci di laci-laci sekitar. Setelah beberapa saat, ia menemukannya terselip di bawah tumpukan kain lusuh. Dengan napas bergetar, Alia membuka kotak itu. Di dalamnya, Alia menemukan sejumlah foto lama yang sudah menguning. Tangannya bergetar saat mengambil selembar foto seorang perempuan muda yang sangat ia kenal, Bu Sarti, namun jauh lebih muda. Di pelukannya ada seorang bayi laki-laki dengan wajah mungil yang membuat Alia terdiam. Semakin lama ia menatap bayi itu, semakin jelas ia melihat kemiripan yang mencolok dengan Arga. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Alia, suaranya tercekat. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Foto-foto berikutnya memperlihatkan bayi itu tumbuh menjadi bocah kecil, dan wajahnya semakin mirip dengan suaminya sekarang. Alia menutup mulutnya rapat, takut terisak keras dan terdengar oleh orang lain. Rahasia itu mulai membentuk bayangan menakutkan di pikirannya. Selain foto, Alia menemukan selembar surat yang sudah lusuh. Dengan hati-hati ia membukanya, dan matanya langsung membesar saat membaca isinya. Surat itu ditulis oleh ibunya sendiri, ditujukan kepada Bu Sarti. Isinya penuh peringatan untuk menjaga kerahasiaan tentang anak hasil darah yang tidak pernah diakui. Kata-kata itu menusuk hati Alia seperti ribuan duri. Alia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Jadi, Arga, suamiku, dia anak Bu Sarti. Kenapa semua orang menyembunyikan ini dariku? Suaranya pecah di antara tangis. Ia merasa seluruh dunianya runtuh seketika. Cinta yang ia perjuangkan mati-matian kini berubah menjadi misteri kelam yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ketika ia masih terisak, suara langkah kaki mendekat. Alia buru-buru menutup kotak itu, namun terlambat. Bu Sarti berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut sekaligus panik. Nyonya muda, apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar, matanya menatap kotak kayu di tangan Alia dengan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Alia menatap Bu Sarti dengan mata merah penuh amarah dan kekecewaan. Jangan panggil aku Nyonya muda. Katakan sekarang, Bu Sarti, apa benar Arga adalah anakmu? Apa benar semua ini sudah kalian sembunyikan dariku sejak awal? Tanyanya dengan suara bergetar, hampir berteriak. Bu Sarti terdiam, wajahnya pucat, lalu perlahan menunduk sambil menangis. Maafkan saya, Nyonya Alia, saya tidak punya pilihan. Semua ini sudah diatur oleh ibumu. Saya hanya mengikuti perintah. Ya, Arga memang anak saya, tapi bukan hanya itu, ada hal lain yang lebih berat untuk kamu dengar, ucap Bu Sarti dengan air mata mengalir deras. Kata-kata itu membuat hati Alia semakin teriris. Ia merasa tubuhnya kehilangan tenaga, seakan semua ini hanyalah mimpi buruk. Rahasia yang selama ini tertutup rapat kini mulai terbuka, tetapi belum sepenuhnya. Alia berdiri terpaku, memandang Bu Sarti dengan perasaan bercampur aduk, marah, kecewa, takut, sekaligus penasaran. Ia tahu jawaban yang baru saja ia dengar hanyalah permulaan. Masih ada kebenaran lain yang jauh lebih kelam menunggunya. Dan ketika kebenaran itu sepenuhnya terungkap, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu rumah Alia berubah menjadi lautan pertengkaran. Setelah mendengar pengakuan dari Bu Sarti, Alia langsung menghadapkan Arga tanpa bisa menunggu lebih lama. Dengan mata sembab penuh air mata, ia menatap suaminya yang baru saja pulang. Kamu bohongi aku selama ini, Mas.
Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu anak Bu Sarti? Suaranya bergetar, setengah histeris. Arga terkejut, wajahnya pucat seketika. Ia menatap Alia yang gemetar sambil menggenggam kotak kayu di tangannya. Alia, aku bisa jelaskan, ucapnya terbata-bata. Namun, Alia langsung memotong ucapannya. Jelaskan apa? Kamu pikir aku bisa menerima begitu saja kebohongan yang kamu simpan selama ini? Aku merasa seperti menikahi orang asing. Suasana berubah panas. Alia menahan tangisnya yang pecah. Mas, aku mencintaimu dengan seluruh hatiku, aku melawan keluargaku demi menikahimu. Tapi ternyata kamu sendiri, orang yang paling kucintai, justru mengkhianatiku dengan kebohongan ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Tangisnya pecah semakin keras. Arga berusaha mendekat, namun Alia mundur. Jangan sentuh aku, Mas. Aku merasa jijik dengan semua ini. Kamu, ibuku, Bu Sarti, semua menutup-nutupi. Kenapa aku yang paling terakhir tahu? Apa aku hanya boneka yang bisa kalian mainkan seenaknya? Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat Arga semakin terpojok. Arga akhirnya duduk dengan wajah tertunduk, suaranya lirih. Aku takut kehilanganmu, Alia. Aku tahu keluargamu pasti menolak kalau mereka tahu aku hanyalah anak seorang pembantu. Aku hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena status. Aku tidak bermaksud menipumu. Kata-katanya penuh penyesalan, namun di telinga Alia semuanya terdengar seperti alasan murahan. Air mata Alia mengalir deras. Tapi nyatanya kamu tetap menipuku, Mas. Kamu pikir aku tidak bisa menerima keadaanmu kalau kamu jujur sejak awal. Kamu tidak percaya sama cintaku. Jeritannya menusuk hati Arga. Hatinya seperti diremukkan, namun ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ketegangan semakin memuncak ketika Ibu Alia datang setelah mendengar suara ribut. Wajahnya panik, namun saat melihat Alia menangis dengan marah, ia hanya bisa terdiam. Bu, kenapa ibu juga ikut-ikutan menutupinya? Apa ibu juga ikut bersekongkol menyembunyikan identitas Arga dariku? Tanya Alia penuh kekecewaan. Ibu Alia tak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri kaku, matanya menunduk dalam-dalam. Diamnya sang ibu justru menjadi jawaban paling menyakitkan bagi Alia. Jadi benar, semua ini memang sudah diatur. Aku bahkan tidak pernah dianggap pantas tahu kebenaran, ucap Alia dengan suara parau, seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Arga mencoba menggenggam tangan istrinya, namun Alia menepis dengan kasar. Jangan sentuh aku lagi, Mas. Aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup denganmu setelah semua kebohongan ini. Arga hanya terdiam, matanya berkaca-kaca, merasa semua cintanya runtuh begitu saja. Malam itu, Alia mengunci diri di kamar sambil menangis tanpa henti. Rasa cinta dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh keluarganya sendiri. Di balik tangisannya, satu pertanyaan besar terus menghantui pikirannya, kalau Arga benar anak Bu Sarti, lalu kenapa ibunya sendiri tampak begitu takut? Apa ada rahasia lain yang lebih kelam menanti untuk terungkap? Malam yang panjang itu tidak membawa ketenangan bagi Alia. Matanya sembab, kepalanya pening, namun pikirannya terus berputar tanpa henti. Ia teringat kata-kata Bu Sarti yang belum selesai, bahwa ada hal lain yang lebih berat untuk ia dengar. Hatinya berdebar tak karuan, seolah ada kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari sekadar Arga sebagai anak seorang pembantu. Keesokan paginya, Alia nekat mendatangi Bu Sarti. Kali ini ia tidak ingin ada lagi kebohongan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Bu, aku mohon, jangan sembunyikan apapun lagi. Aku sudah cukup terluka. Katakan semua. Siapa sebenarnya Arga? Apa hubungan kalian dengan keluargaku? Tatapannya tajam, penuh tuntutan. Bu Sarti menunduk, air mata jatuh satu persatu. Nyonya Alia, saya tidak ingin kamu membenci keluargamu, tapi kebenaran ini memang tidak bisa ditutupi selamanya. Ia menarik napas panjang,
lalu melanjutkan, Arga memang anak saya, tapi darahnya juga mengalir dari ayahmu. Dia, hasil hubungan terlarang yang dulu terjadi antara saya dan ayahmu. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar tepat di telinga Alia. Tubuhnya melemas, matanya membesar tak percaya. Apa? Jadi, Mas Arga, suamiku, dia saudara tiriku. Suaranya tercekat, tubuhnya hampir roboh jika tidak segera berpegangan pada kursi. Bu Sarti menangis, mencoba menyentuh tangannya, namun Alia menepis dengan marah. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tangis Alia pecah. Dadanya terasa sesak, seakan dunia menutup rapat untuknya. Aku menikahi saudara tiriku sendiri, bagaimana bisa ibu dan mama tega membiarkan ini terjadi? Suaranya meninggi, penuh luka dan kekecewaan. Bu Sarti hanya bisa menangis, tak mampu membantah. Hari itu juga, Alia menghadapkan ibunya dengan emosi yang sudah tak terbendung. Kenapa ibu diam saja selama ini? Kenapa ibu membiarkan aku menikahi Arga padahal ibu tahu siapa dia sebenarnya? Tanyanya dengan suara parau. Sang ibu hanya menatap anaknya, lalu air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Maafkan ibu, Alia, ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Ibu pikir rahasia ini tidak akan pernah terbongkar. Ayahmu dulu bersumpah tidak akan pernah mengakui Arga, dan ibu tidak punya pilihan selain menutup mulut, jawabnya dengan suara bergetar. Alia menatap ibunya dengan tatapan penuh sakit, seakan dunia pengkhianatan itu benar-benar nyata. Alia merasa hancur. Cinta yang selama ini ia bangun ternyata berdiri di atas fondasi kebohongan. Suami yang ia peluk setiap malam kini berubah menjadi bayangan saudara tirinya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Aku tidak sanggup, Bu, aku tidak sanggup menerima kenyataan ini, isaknya. Arga yang mendengar percakapan itu dari luar pintu ikut masuk dengan wajah pucat. Ia menatap Alia dengan mata penuh air mata. Alia, aku tidak pernah tahu ayah kandungku adalah ayahmu juga. Aku baru tahu setelah menikah denganmu. Aku mencintaimu, bukan karena darah, tapi karena hatimu. Tolong jangan biarkan kebenaran ini menghancurkan kita, ucapnya lirih, berusaha memeluk istrinya. Namun, bagi Alia, dunia seakan runtuh. Ia mundur, menolak pelukan Arga. Cinta dan darah kini menjadi dua hal yang saling bertabrakan dalam hidupnya. Aku butuh waktu, Mas. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bersamamu setelah tahu kita terikat darah yang sama, ucapnya parau. Malam itu, rumah besar itu hanya dipenuhi tangisan, penyesalan, dan rahasia gelap yang akhirnya terbongkar, mengubah segalanya menjadi luka yang tak akan mudah sembuh. Sejak rahasia besar itu terbongkar, hidup Alia berubah drastis. Hari-hari yang dulu dipenuhi senyum kini berganti dengan tangisan dan keheningan. Ia sering mengurung diri di kamar, menatap kosong ke arah jendela, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru ia ketahui. Hatinya terbelah dua, di satu sisi ia mencintai Arga dengan seluruh jiwa, namun di sisi lain, darah yang sama mengikat mereka sebagai saudara tiri. Setiap kali Alia menatap wajah Arga, hatinya semakin hancur. Lelaki yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, ternyata juga bagian dari keluarga yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana aku bisa terus hidup bersamanya, sementara aku tahu hubungan ini tidak semestinya terjadi? Bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Arga berusaha keras menjaga rumah tangga mereka tetap utuh. Ia sering datang ke kamar, membawa makanan atau sekadar duduk di depan pintu, berbicara meski tidak mendapat jawaban. Alia, aku mencintaimu, cinta kita nyata, meskipun darah kita sama. Tolong jangan menyerah pada perasaan ini, ucapnya lirih, namun Alia hanya bisa menangis semakin keras mendengarnya. Di dalam hatinya, Alia ingin percaya pada cinta Arga. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun, setiap kali ia teringat wajah ibunya dan pengkhianatan besar yang dilakukan keluarga, hatinya kembali retak. Bagaimana kalau orang lain tahu? Mereka pasti akan menganggap pernikahanku aib besar, gumamnya getir.
Malam demi malam, Alia dilanda mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di altar pernikahan lagi, namun kali ini semua tamu menertawakannya, menunjuknya dengan cemooh. Ia berlari mencari Arga, tetapi wajah Arga berubah menjadi bayangan ayahnya sendiri. Alia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah kenyataan dan mimpi sama-sama menghukumnya. Suatu sore, Alia memberanikan diri keluar rumah dan berjalan sendirian ke taman kota. Duduk di bangku, ia menatap anak-anak kecil yang bermain ceria. Kalau aku punya anak dari Arga nanti, bagaimana nasib mereka? Apa mereka akan menanggung dosa orang tuanya? Pikirnya sambil menggenggam dadanya yang sesak. Ketakutan itu semakin menghantui, membuatnya bingung harus memilih jalan mana. Ibu Alia mencoba mendekati putrinya, berharap bisa menenangkan hatinya. Nak, jangan salahkan Arga sepenuhnya. Dia juga korban. Semua ini kesalahan ayahmu dan masa lalu yang kelam, ucap sang ibu dengan nada penuh penyesalan. Namun, bagi Alia, kata-kata itu justru menambah luka. Justru itu, Bu, semua orang di sekitarku hanya memberi luka, sementara aku yang harus menanggung akibatnya. Arga akhirnya memberanikan diri bicara lebih serius. Malam itu, ia duduk di hadapan Alia dengan mata penuh air mata. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu, Alia. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku tidak pernah menikahimu karena aku tahu kita bersaudara. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua yang kulakukan padamu lahir dari cinta yang tulus. Alia menatap Arga lama sekali. Kata-kata suaminya menusuk dalam-dalam, membuat hatinya kembali goyah. Ia tahu Arga tidak bersalah sepenuhnya, tapi luka di hatinya sudah terlalu dalam. Aku mencintaimu, Mas, tapi cinta ini juga yang membuatku tersiksa. Aku tidak tahu apakah aku sanggup menjalani ini lebih lama, jawabnya pelan, matanya dipenuhi air mata. Malam itu, Alia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk. Ia merasa hidupnya terjebak antara cinta dan darah, antara kebahagiaan pribadi dan norma yang menghantam. Keputusan yang harus ia ambil akan mengubah seluruh hidupnya, bertahan demi cinta, atau pergi demi harga diri dan kewarasan. Namun satu hal pasti, jalan manapun yang ia pilih, luka itu akan tetap tertinggal di hatinya. Pagi itu, suasana rumah masih terasa dingin. Alia duduk di ruang tamu dengan koper kecil di sampingnya. Keputusan sudah ia buat, ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini, meskipun hatinya hancur. Setiap detik bersama Arga hanya menambah luka, bukan menyembuhkan. Air matanya menetes pelan ketika ia menyentuh cincin kawin di jari manisnya, seakan ingin mengucapkan salam perpisahan. Arga turun dari kamar dengan wajah pucat, melihat koper di samping istrinya. Ia tahu hari itu akan datang, tapi ia berharap Alia masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Alia, tolong jangan pergi. Kita bisa cari jalan keluar bersama. Aku tidak peduli pada pandangan orang, yang penting aku punya kamu, ucapnya dengan suara serak. Alia menoleh, matanya merah basah. Mas, kalau hanya kita berdua, mungkin aku bisa bertahan. Tapi dunia tidak akan pernah menerima kita. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti lahir dengan beban aib. Aku lebih memilih menanggung sakit ini sekarang, daripada membuat luka yang lebih besar di masa depan. Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seakan ikut menyaksikan perpisahan itu. Arga menunduk, tangannya gemetar, lalu ia berlutut di depan Alia. Kalau memang pergi adalah yang terbaik buatmu, aku tidak akan menahan. Tapi ingatlah, cintaku padamu tidak akan pernah hilang meskipun jarak memisahkan. Alia terisak semakin keras. Ia ingin sekali memeluk Arga, mengatakan bahwa dirinya masih mencintainya lebih dari apapun. Namun, hatinya tahu, memeluk Arga berarti mengikat dirinya lagi dalam hubungan yang salah. Dengan berat hati, ia mengulurkan tangan untuk melepas cincin kawinnya. Cincin itu ia letakkan di telapak tangan Arga. Maafkan aku, Mas, aku terlalu lemah untuk melawan takdir. Arga menggenggam cincin itu erat-erat, seolah ingin menyatu dengan kulitnya sendiri.
Tidak ada yang salah dengan kita, Alia. Yang salah adalah rahasia dan kebohongan yang diwariskan pada kita. Kalau saja aku tahu sejak awal, suaranya terputus, dan air matanya jatuh deras. Dengan langkah gontai, Alia berdiri dan menarik kopernya. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti 1000 jarum yang menusuk jantungnya. Arga hanya bisa berdiri terpaku, tidak punya kekuatan lagi untuk menahan. Selamat tinggal, Mas, semoga kita bisa menemukan kebahagiaan, meski bukan bersama, bisik Alia sebelum menutup pintu di belakangnya. Beberapa bulan kemudian, Alia mencoba memulai hidup baru di kota lain. Luka hatinya masih terasa, namun perlahan ia belajar menerima kenyataan. Ia bekerja, menyibukkan diri, dan berdoa agar suatu hari bisa benar-benar sembuh. Sesekali, wajah Arga muncul dalam mimpinya, membuatnya bangun dengan perasaan sesak. Namun ia tahu, cinta itu hanya bisa disimpan dalam hati, bukan dijalani. Arga pun menjalani hari-harinya dengan hampa. Rumah yang dulu penuh tawa kini sepi dan dingin. Cincin kawin yang ditinggalkan Alia selalu ia simpan di saku, sebagai pengingat bahwa cinta sejati pernah hadir dalam hidupnya, meski akhirnya harus direlakan. Ia tahu dirinya tidak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan cara yang sama. Akhir kisah mereka memang pahit, tapi di balik itu tersimpan harapan. Harapan bahwa luka ini suatu hari akan berubah menjadi kekuatan, harapan bahwa cinta mereka yang terlarang akan digantikan dengan cinta yang lebih suci dan diterima. Alia dan Arga berjalan di jalan yang berbeda, tapi di lubuk hati terdalam, mereka tahu cinta itu pernah ada dan akan selalu hidup sebagai kenangan yang tak akan pernah padam. Setiap perpisahan selalu meninggalkan jejak, meski hati berusaha melupakan. Alia dan Arga telah memilih jalan yang berbeda, namun cinta di antara mereka tetap hidup dalam diam, menjadi kenangan yang tak mungkin terhapus waktu. Mereka adalah bukti bahwa tidak semua cinta bisa dimenangkan, dan tidak semua janji bisa ditepati ketika takdir berkata lain. Rahasia masa lalu yang terbongkar telah merobek lembar kebahagiaan mereka. Namun dari luka itu, keduanya belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, melainkan juga tentang merelakan. Kadang, mencintai berarti melepaskan, meski hati ingin bertahan. Hidup terus berjalan. Alia menata kembali langkahnya dengan hati yang penuh luka, sementara Arga menyimpan cintanya sebagai bagian dari kisah hidup yang tak terlupakan. Mereka berpisah bukan karena tidak saling mencintai, melainkan karena cinta mereka terlalu suci untuk terus dipaksa hidup dalam bayangan aib. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan yang sempurna, tetapi dengan kepasrahan yang mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama, tetapi selalu meninggalkan bekas yang abadi dalam jiwa.